Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Tuhfatur Raghibin karya Syekh Muhammad As'ad bin Abdullah Al-Banjari. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita terlebih dahulu bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratil habib sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' auliya illahi wassalihin wa syuhada wal muttaqin, khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melanjutkan kajian kita di halaman 15 pada baris yang terakhir, halaman 15 kitab Tuhfatur Raghibin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari mengatakan, dan adapun kaum Kharijiyah maka yaitu 12 kaum, setengah mereka itu i'tiqadnya bahwa yang menjadikan kebajikan itu Allah Ta'ala dan yang menjadikan kejahatan itu hamba, dan kafirkan oleh mereka itu akan segala Islam yang mengerjakan dosa besar, maka i'tiqad ini kufur. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian berikut sekarang ini beliau masuk kepada Kharijiyah. Kalau kemarin kita bicara tentang Rafidiyah, ini Kharijiyah. Kharijiyah ini sering disebut dengan Khawarij. Khawarij atau Kharijiyah berasal dari kata kharaja, artinya keluar. Mereka disebut Khawarij, orang yang keluar, karena mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan sebelumnya juga sudah sedikit kita singgung bahwa umat Islam seusai perang Siffin itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Perang Siffin kan seperti pemirsa ingat, itu perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berakhir dengan tahkim, namanya tahkim atau arbitrase, perdamaian. Namun perdamaian itu dinilai oleh orang-orang yang mengikuti dan anak buahnya Ali bin Abi Thalib itu merugikan. Perdamaian itu tidak menguntungkan kepada kelompok Ali bin Abi Thalib, tapi menguntungkan kepada pihak Muawiyah. Sehingga mereka ada yang kecewa di antara pendukung Ali bin Abi Thalib ini. Karena itulah maka ketika selesai perang Siffin, mereka pulang. Di perjalanan mereka memisahkan diri, mereka keluar dari barisan, dan jumlahnya sekitar 12.000 orang tentara, 12.000 orang. Mereka kemudian keluar dari sana, memisahkan diri. Nah, keluar itulah maka mereka disebut namanya Khawarij. Mereka kecewa karena Ali bin Abi Thalib mau menyelesaikan persoalan dengan Muawiyah dengan cara damai yang disebut dengan tahkim itu. Ternyata tahkim tidak menguntungkan kepada kelompok Ali bin Abi Thalib. Akhirnya semula dia sangat mencintai kepada Ali bin Abi Thalib, dia membela habis-habisan Ali bin Abi Thalib, sekarang berubah menjadi membenci dan bahkan memusuhi Ali bin Abi Thalib. Tapi catatannya para pemirsa bukan hanya kepada Ali bin Abi Thalib yang mereka musuhi,
Muawiyah juga, dan semua orang terlibat dalam tahkim itu dianggap orang yang tidak benar. Ini mula-mula yang seperti itu. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah mereka ini memisahkan diri dan mereka disebut Khawarij, maka ada 3 kelompok jadinya di sini. Yang pertama, kelompok yang masih setia kepada Ali bin Abi Thalib. Inilah yang disebut dengan Syiah. Jadi Syiah itu arti aslinya pengikut setia yang sangat mencintai dan membela kepada Ali bin Abi Thalib. Itu kelompok Syiah. Dan sekali lagi saya mau menegaskan, Syiah ini namanya Syiah Ali. Akidahnya, i'tiqadnya itu tidak berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah karena masih murni, dan itu masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang ikut di dalamnya. Yang menyimpang itu nanti belakangnya, setelah itu terjadi penyimpangan. Jadi ada Khawarij, ada Syiah, kemudian ada kelompoknya kelompok Muawiyah yang ikut kepada Muawiyah. Jadi sudah terbagi 3 firqah ini. Nanti ada satu lagi yang tidak ikut mana-mana. Ada sebagian yang berpendapat dan tidak ikut mana-mana itu adalah orang-orang Murji'ah. Tapi ini pendapat ya. Yang jelas pada waktu itu belum ada istilah Murji'ah yang muncul. Mereka hanya tidak ikut kemana-mana. Tidak menyalahkan siapapun dan tidak mengikuti siapapun. Ini sahabat-sahabat yang tidak terlibat dalam perang Siffin. Nah, kita kembali ke Khawarij para pemirsa. Setelah mereka itu memisahkan diri, mereka kumpul di sebuah tempat namanya Harura yang belakangan nanti menjadi markas mereka. Mereka mempelajari peristiwa tahkim itu dan mencoba mengkaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya mereka menemukan sebuah ayat surah Al-Maidah ayat 44. Di akhir surah, di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan barang siapa tidak menghukumkan atau memutuskan suatu perkara bima anzalallah dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Al-Qur'an, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah, orang Khawarij pada umumnya memberikan makna kepada ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang zahir ya. Kalau disebut kafir ya kafir gitu. Tidak ada pilihan lain, kafir ya kafir. Makna kafirnya juga makna yang hakiki, ya kafir seperti itu. Nah, kemudian mereka mengevaluasi kejadian dalam tahkim. Kesimpulan mereka, tahkim itu bukanlah pemutusan hukum berdasarkan Al-Quran. Tahkim arbitrase itu tidak sesuai, mungkin gitu paling pas ya, dengan Al-Quran, dengan bima anzalallah, apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kalau hukum tahkim itu bukan hukum Al-Quran, faulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah kafir. Dengan demikian akhirnya mereka pun langsung berpendapat bahwa semua terlibat dalam tahkim adalah orang-orang kafir. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa al-As'ari, dan juga Ammar bin al-As. Abu Musa seperti kita ketahui dalam pembicaraan yang lalu ini mewakili Ali dalam tahkim, dan Ammar bin al-As mewakili Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka berempat tokoh-tokoh yang kafir, dan bahkan berkembang semua yang mendukungnya juga adalah kafir. Nah, inilah pendapat kaum Khawarij yang pertama. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terminologi kafir ini dimunculkan oleh kaum Khawarij dalam konteks dengan mukmin dan kafir. Lalu terjadilah persoalan yang asalnya persoalan politik berubah menjadi persoalan teologis. Siapa yang kafir, siapa yang masih mukmin.
Padahal sebelumnya tidak ada dipersoalkan itu. Mereka sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah itu adalah dia muslim. Paling ada terminologi musyrik, ada terminologi munafik. Munafik itu artinya orang yang secara lahir sepertinya sebagai seorang beriman tapi hatinya tidak menerima, hatinya kafir. Kufur itu munafik. Tapi ketika terminologi kufur dan mukmin ini dimunculkan oleh Khawarij, maka sejak itulah terjadi perdebatan tentang siapa yang masih mukmin, siapa yang sudah menjadi keluar dari Islam atau menjadi kafir. Para muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkembangannya tidak hanya orang yang tidak menghukumkan dengan Al-Qur'an itu yang kafir, tapi orang yang berbuat dosa besar itu adalah orang kafir. Jadi kalau ada seorang muslim kemudian melakukan dosa besar, maka dihukumkan oleh orang Khawarij sebagai orang yang kafir. Mereka juga mengacu kepada peristiwa tahkim. Tahkim itu adalah orang yang menghukumkan sesuatu bukan dengan Al-Quran. Orang yang tidak menghukumkan atau memutuskan hukum dengan Al-Quran itu orang berbuat dosa besar. Karena itu hukum Allah tidak dijalankan, itu dosa besar. Maka akhirnya dosa besar itu pun tidak hanya orang yang menghukumkan bukan dengan Al-Quran, tapi semua pembuat dosa besar itu adalah kafir. Inilah yang ditulis oleh Syekh As'ad Al-Banjari pada penghujung paragraf yang tadi kita baca. Dan kafirkan oleh mereka itu akan segala Islam yang mengerjakan dosa besar, maka etikat ini kufur. Justru etikat seperti itu karena Syekh As'ad Al-Banjari yang kufur. Para muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paham Khawarij inilah yang berpotensi besar untuk membuat ada paham-paham ekstrim di dalam Islam. Kenapa? Karena setiap pembuat dosa besar itu kafir. Berhentikah sampai di kafir sini? Tidak. Orang kafir kalau tidak bertobat itu harus dihukum mati. Maka akhirnya terjadilah pembunuhan kepada orang yang dianggap kufur. Para muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkembangannya juga tidak cukup hanya sampai orang pembuat dosa besar yang kafir. Tetapi orang tidak mau hijrah ke kelompok mereka itu dianggap kafir. Mereka hanya mengenal dua negara, negara Islam dan negara kafir. Namanya Darul Islam, Darul Kufur. Mereka memaknai Darul Islam, negara Islam itu adalah pengikut mereka di lingkungan mereka. Di luar dari itu, kalau tidak mau hijrah ke Darul Islam atau kelompok mereka, dianggap kafir. Jadi walaupun suami istri, walaupun bapak dan anak, ibu dan anak, kalau berbeda, itu kufur. Nah sampai sedemikian ekstrimnya pendapat ini, maka umat Islam pun kemudian menjadi terpecah-pecah jadinya di situ. Dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya segera mengkafirkan orang lain, tapi juga melakukan upaya-upaya pembunuhan. Di antara yang terbunuh itu adalah Ali bin Abi Thalib sendiri. Jadi ketika dia memutuskan bahwa Ali bin Abi Thalib kafir, maka halal darahnya, mereka pun kemudian menyebarkan anggota-anggotanya untuk membunuh tokoh-tokoh tahkim. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa al-Asy'ari, dan Ammar bin al-As. Disebarkan para pembunuh, dan yang terbunuh pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Pada saat sembahyang, ketika beliau sujud, tiba-tiba ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Para muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dugaan kuat, paham ekstrim yang bahkan juga berujung kepada teror sehingga menjadi teroris. Itu ada dugaan kuat terinspirasi oleh paham kaum Khawarij ini yang gampang mengkafirkan orang lain dan menghalalkan darah orang lain. Padahal menurut Syekh As'ad Al-Banjari juga paham seperti ini adalah paham yang kufur. Ketika dia beriktikad dalam hati setiap muslim yang berbuat dosa besar kafir. Siapa yang berbuat dosa besar kafir. Itu kata Syekh As'ad Al-Banjari, maka etikat ini kufur. Jadi bukan mereka yang paling benar imannya dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, malah mereka yang keliru.
sehingga mereka itu yang kufur. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam paragraf berikut ini saya Muhammad As'ad Al-Banjar akan memberikan penjelasan tentang iktikad atau paham dari kaum Khawarij atau Khariji yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan dianggap itu sudah keluar dari garis-garis atau batas-batas Islam. Mereka sudah keluar dari Islam yang disebut dengan istilah kufur. Nanti akan kita lanjutkan dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dulu kepada apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari dalam paragraf ini. Yang pertama tentang pembagian kaum Khawarij atau Kharijiyah menjadi 12 kaum. Jadi seperti dijelaskan oleh beliau sebelumnya bahwa kelompok yang 72 golongan yang masuk neraka itu asal muasalnya dari 6. Masing-masing memiliki 12 cabang atau 12 subsekte. Maka 12 kali 6, 72. Nah, dengan demikian maka kaum Khariji atau Khawarij itu juga kata beliau ada 12 kaum atau 12 subsekte. Setengah mereka itu itikadnya bahwa yang menjadikan kebajikan itu Allah Ta'ala dan yang menjadikan kejahatan itu adalah hamba. Ini yang belum kita bicarakan ini. Ada pendapat dari kaum Khawarij atau kaum Khariji bahwa yang menjadikan kebajikan itu hanya Allah dan menjadikan kejahatan itu adalah hamba. Baru bicara soal orang yang berbuat dosa besar itu adalah kafir. Bagaimana kira-kira ini para pemirsa? Yang dikatakan bahwa etikat semacam ini tidak benar. Yang menjadikan kebajikan itu Allah, yang menjadikan kejahatan itu adalah hamba. Kalau begini berarti ada dua yang menciptakan, ada dua yang menjadikan. Satu Allah yang menciptakannya, satu makhluk yang menciptakannya. Benar apa tidak kira-kira etikat macam ini? Kita semua akan sepakat ini tidak benar. Berarti ada dua pencipta, itu syirik. Dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, semua yang diciptakan di alam semesta itu Allah yang menciptakannya. Allah menciptakan kebaikan, Allah juga menciptakan kejahatan. Jadi yang menciptakan kebaikan itu Allah, yang menciptakan keburukan atau kejahatan itu sebenarnya juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada ketentuan yang digariskan oleh Allah, yang diberikan bimbingan kepada umat manusia. Allah menciptakan kebajikan dan memerintahkan kepada umat manusia untuk mengerjakan kebajikan itu. Karena itulah maka ketika manusia mengerjakannya Allah berikan imbalan, diberikan pahala, diberikan balasan yang besar. Jadi Allah menciptakan kebajikan, Allah perintahkan manusia melakukan kebajikan sesuai dengan penciptaan tadi. Kalau dikerjakan Allah akan memberikan penghargaan. Yang kedua, Allah menciptakan kejahatan, Allah menciptakan keburukan, tapi Allah melarang manusia melakukan keburukan. Kejahatan itu memang diciptakan, tapi tidak untuk dilakukan. Karena itulah kalau misalnya ada orang melakukan kejahatan, berarti melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan itu ada sanksinya. Sanksinya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dikatakan kebajikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan Allah, keburukan diciptakan oleh manusia, tidak. Walaupun nanti ada penyandaran. Segala yang baik itu disandarkan kepada Allah, segala yang buruk itu disandarkan kepada hamba. Itu penyandaran. Artinya untuk akhlak
Kalau memang ada yang baik, ini itu datang dari Allah. Kalau yang tidak baik itu datang dari saya sendiri. Tapi jangan diiktikadkan kita yang menciptakan kejahatannya, bukan mengerjakannya. Ada orang mengerjakan kejahatan, saya ulangi, yang buruk, yang tidak baik, dia mengerjakan. Secara moral, adab, dia mengatakan memang aku yang melakukan. Dia tidak mengatakan Allah yang melakukan, gitu. Tapi penciptanya tetap Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang buruk itu tetap diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika ada paham yang berpendapat bahwa kebajikan itu adalah dijadikan oleh Allah, sedangkan kejahatan dijadikan oleh makhluk atau hamba, maka pendapat itu tidak benar. Dan itu adalah pendapat orang-orang Khawarij atau orang-orang Khariji. Nah, ini yang dimaksudkan saya kira dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam paragraf ini. Beliau memang tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa kejahatan itu juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bisa kita pahami dan berdasarkan keterangan yang kita dapat tentang paham dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, pencipta itu hanya satu. Saya ulangi, pencipta itu hanya satu. Yang menjadikan itu hanya satu, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di alam semesta ini ada pasangan-pasangan, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, itu semuanya juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Tidak ada pencipta lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, walaupun kejahatan itu diciptakan oleh Allah, tidak diartikan bahwa umat manusia dibenarkan melakukan kejahatan. Tidak dibenarkan. Jadi kalau dia mengatakan, kenapa kamu minum minuman keras, kenapa kamu mencuri, kenapa kamu merampok, kan Allah yang menciptakan itu semua, bukan aku. Tidak boleh kita seperti itu. Kenapa tidak boleh? Sekali lagi ini kita ulangi, karena Allah melarang manusia melakukannya. Memang Allah menciptakan kejahatan itu, tidak ada yang lain bisa menciptakan kecuali Allah. Tapi Allah tegaskan, jangan kau lakukan itu, jangan kau lakukan itu, jangan, ada hukum dari Tuhan, jangan, dilarang. Kalau ada manusia melakukannya, maka ada sanksinya karena melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saya kira para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab beliau ini, dan bagus kita pahami lebih lanjut. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa memahami dengan baik apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini, dan juga kita bisa memahami betapa bervariasinya paham-paham keagamaan di dalam Islam, bukan hanya soal fikih, tapi juga soal tauhid, soal i'tikad, soal keyakinan, soal usuluddin. Itu juga ternyata sangat bervariasi. Sedikit saja keliru dan tersalah dalam berpaham itu dapat membahayakan. Karena dari 73 golongan hanya satu yang benar, dan 72 itu adalah tidak benar. Ini berarti potensi ketidakbenaran yang berkembang itu lebih besar, 72 berbanding 1. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga kita bisa menjadi hamba-Nya yang salihin, hamba-Nya yang muttaqin, hamba-Nya yang syakirin, ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min sulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftahna abwabal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah wal hamdi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.